Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Teman-teman, pembahasan soal kali ini tentang pretest BPK Kemenak, di mana soal-soal yang saya berikan ini merupakan soal kiriman dari teman-teman semua yang pernah ikut, baik itu UKG, Dinas, terus AKG Kemenak, setelah itu pretest BPG Dinas maupun pretest BPG Kemenak. Jadi untuk kebenarannya kita apresiasi. Insya Allah soal ini benar-benar sesuai ya. Terus soal ini saya coba cross check dengan kisi-kisi BPG yang ada di dinas. Kenapa saya cross check ke sana? Karena sampai sekarang BPG pretest BPG Kemenak belum mengeluarkan kisi-kisi, sehingga kemungkinan besar soal yang akan tertera itu kemungkinan besar akan sama dengan kisi-kisi yang ada di BPG Dinas. Oke, seperti apa soalnya? Langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Di sini soalnya akan terbagi beberapa bagian, saya pecah karena soalnya ada kurang lebih 75 ya. Jadi untuk yang pertama kita bahas untuk soal nomor 1 sampai 15 dulu. Oke, untuk yang pertama supaya kalimat terbuka min x plus 3y sama dengan 1 bernilai benar, maka nilai x dan y yang memenuhi. Nah, ini gampang ya. Tinggal kita tarik aja ke mana, ke pilihan ganda ya. Jadi kalau dari pilihan ganda ini yang memenuhi ada dua nanti ya, dari yang B dan yang C. Nah, mungkin ini nanti ada salah ketik atau bagaimana ya. Tapi yang jelas kalau misalkan ada dua ini harusnya di bagian kunci itu ada dua. Kok bisa mendapatkan 5,2 dan 2,1 bagaimana? Tinggal disubstitusikan aja nilai X ke dalam persamaan ya. Jadi misalkan yang di sini berarti kan min 5 plus 3 kali 2 sama dengan 1. Apakah benar ini? Min 5 ditambah 6. Nah, ternyata benar ya. Untuk yang ini juga sama. Min 2 ditambah 3 kali 1. Apakah sama dengan 1? Nah, ternyata benar. Di sini ini jawabannya benar ya. Ini juga benar. Sehingga ada dua jawaban. Oke, lanjut soal yang kedua. Soal tentang ingkaran. Ingkaran dari pernyataan beberapa bilangan prima adalah ganjil. Nah, kita tahu untuk ingkaran dari beberapa itu adalah semua atau setiap. Nah, jadi dari sini dapat kita sortir ya. Kita sortir, yang salah kita buang. Ini salah, itu triknya. Lalu bagaimana? Nah, kita lanjutkan. Bilangan prima adalah bilangan ganjil. Berarti lawannya bilangan prima adalah bilangan ganjil adalah bilangan prima bukan bilangan ganjil. Berarti jawabannya yang B. Nah, ini. Karena ada kata-kata bukan. Ya, jadi ada kata-kata bukan. Oke, lanjut soal yang ketiga. Nilai kebenaran yang tepat untuk pernyataan P atau Q jika dan hanya jika Q adalah. Nah, dari sini kita cari dulu P atau Q-nya. P atau Q-nya di mana? Saya tulis di sini aja ya, sebelah kanan ya. Benar atau benar, berarti di sini benar. Benar atau salah, berarti benar. Salah atau benar, benar. Salah atau salah, salah ya. Terus padahal Q sendiri itu apa? Ini P atau Q.
Nah, terus Q sendiri, Q-nya adalah apa tadi? Q-nya itu benar salah benar salah. Ingat, tanda jika dan hanya jika berlaku benar. Jadi tanda ini benar kalau sama-sama benar atau salah ya. Jadi dua arah itu harus sama. Sisanya apa? Sisanya salah ya. Sehingga ini bisa kita tuliskan B jika hanya B, B. Ini S, ini B, yang terakhir B ya. Sehingga jawabannya BS B, jawabannya yang B. Nah, jadi seperti itu. Lanjut soal yang keempat. Oh, ini tentang premis silogisme. Jika ada P maka Q, silogisme ya. P maka Q. Jadi ini premis 1, premis 2-nya Q maka R. Kesimpulannya P maka R. Jadi ini premisnya ya. Terus nanti digabung sama modusnya. Berarti kalau ada P maka R, negasi R, maka di sini negasi P. Ini jawabannya. Dari ini dapat kita ketahui bahwasanya Budi rajin belajar itu sebagai P. Ini kita kasih. Nah, ini P, ini Q. Terus Budi pandai tadi Q ya. Ini tadi Q. Ini R. Setelah itu ini negasi R ya. Sudah lengkap sesuai dengan silogisme maupun modusnya. Sehingga jawabannya adalah negasi P. Negasi P itu adalah Budi tidak rajin belajar. Jadi jawabannya yang jadi jawabannya negasi P ya. Negasi P adalah Budi tidak rajin belajar. Nah, jadi seperti itu. Oke. Lanjut soal yang kelima. Soal yang kelima ini pertidaksamaan linear satu variabel. Ini mudah ya, tinggal dikalikan dan disatukan aja ya. Yang seruas 3x min 6 lebih besar dari 4x min 28. Ya, kita kalikan. Nah, terus yang ada x-nya kita taruh di sebelah kiri. Berarti 3x min 4x lebih besar dari min 28 plus 6. Atau min x lebih besar dari min 22. Kita kalikan dengan minus 1 menjadi x, di sini 22. Karena perkalian dengan minus berarti tandanya juga dibalik. Jadi jawabannya yang x kurang dari 22. Nah, ini nomor 5. Mudah masih ya. Kita lanjut nomor 6, soal tentang vektor. Di mana vektor-vektor tak 0 U dan V memenuhi persamaan berikut. Maka sudut antara U dan V adalah ya. Ini berhubungan sama panjang vektor. Mungkin ada yang masih ingat untuk mencari panjang vektor. Akar dari panjang U kuadrat dipanjang panjang V kuadrat ditambah 2 panjang U panjang V cos alfa ya. Kalau ini positif. Bagaimana jika negatif? Jika negatif di sini negatif, di sini negatif. Jadi kalau berdasarkan ini yang membedakan hanya
Di mana? Di sini saja. Ya, jadi yang membedakan hanya di situ, yang satu positif dan yang satu negatif. Sehingga dari sini dapat kita tuliskan, ya, dapat kita apa? Kita tuliskan sebagai berikut. Jadi ini sebenarnya kan kalau kita tuliskan panjang seperti ini ya. U plus V sama dengan panjang U min V. Nah, jadi ini akar U kuadrat ditambah V kuadrat ditambah 2 UV cos alfa sama dengan akar panjang U kuadrat ditambah panjang V kuadrat dikurangi 2 panjang U panjang V cos alfa. Ya. Dari sini terus kita kuadratkan. Nah, ini saya copy aja biar cepat. Ya, kita copy tulisannya. Jadi karena dikuadratkan sehingga akarnya hilangan. Nah, dikuadratkan. Oke. Setelah itu U kuadrat V kuadrat kan habis ya. Nah, kiri kanan habis sudah. Sehingga hanya bersisa 2, tak tulis di sini ya, 2 panjang U panjang V cos alfa. Ini min 2 nya saya pindah ke kanan berarti plus 2 panjang U panjang V cos alfa sama dengan 0. 2 tambah 2 4. 4 panjang U panjang V cos alfa sama dengan 0 ya. Nah, kita tahu ini kan tidak sama dengan 0. Dari mana? Dari sini. Vektor-vektor tak 0 U dan V. Sehingga yang harus 0 adalah cos alfa harus sama dengan 0. Alfa adalah cos berapa yang hasilnya 0? Adalah jawabannya ya, benar ya. Jadi jawabannya adalah berapa tadi? Nah, tulis saja ya. Kalau cos 0 berapa sah? 1. Cos 30 setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 adalah setengah. Nah, cos 90 adalah 0. Jadi jawabannya cos 90 ya. Jawabannya yang A, 90 derajat. Ini mudah masih ya. Jadi masih kita bermain teori dasar saja, belum sampai penerapan. Ini sangat mudah. Langsung kita jawab soal yang nomor 7. Nah, nomor 7 ini soal persamaan linear 3 variabel. Jadi sebenarnya mudah membandingkan menyelesaikan persamaan 1, 2 maupun 3. Saya tulis persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Yuk kita selesaikan satu per satu ya. Jadi kita selesaikan dulu persamaan 1 dan 2. 1 dan 2. Kita tuliskan 4A plus 5B min 2C sama dengan min 3. Yang bawah ya, 2A min 2B min C sama dengan 3. Ya. Dari sini kita kalikan, yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2 ya. Menjadi 4
4A plus 5B min 2C sama dengan min 3. 4A min 4B min 2C sama dengan 6. Kita kurangi, ternyata didapatkan A-nya habis ya, 4A-nya habis, ini juga habis setelah kita kurangi. Sehingga kita dapatkan 9B sama dengan min 9. Oh ternyata B-nya ketemu min 1. Dari B sama dengan min 1 kita masukkan ke persamaan persamaan 1, 2 maupun 3 ya. Atau bisa langsung kita selesaikan di persamaan misalkan 1 dan 3 atau 2 dan 3 ya. Langsung aja kita masukkan ke persamaan 1. B sama dengan min 1 masuk 0 ke 4A plus 5B min 2C sama dengan 3. Berarti 4A plus 5 dikali min 1 adalah min 5. Min 2C sama dengan 3. 4A min 2C sama dengan ya 3 tambah 5 8. Ini persamaan 4. B sama dengan min 1 kita masukkan ke persamaan yang ketiga. 5A plus 2B min 4C sama dengan min 4. 5A plus min 2 dikurangi 4C sama dengan min 4. 5A min 4C sama dengan min 4 ditambah 2 adalah min 2. Nah ini persamaan 5 ya. Jadi persamaan 4 dan 5 kita selesaikan. 4A min 2C sama dengan 8. 5A min 4C sama dengan min 2. Nah kita kali 2, kita kali 1 menjadi 8A min 4C sama dengan 16. 5A min 4C sama dengan min 2. Kita kurangi. Berarti di sini ketemu 3A sama dengan 18. A-nya sama dengan 6. Ya. A-nya sama dengan 6. A-nya berapa? 6 ya? Ya, 6. Ini jawabannya kebetulan tidak ada ini kayaknya. B-nya min 1. Atau ada yang salah tulis kah? Ntar kita cek bareng-bareng ya. Kayaknya benar sudah. A-nya ketemunya 6 ya. Ini 16 sih tambah ini berarti. Oke, kita lanjut. Insya Allah ijirannya sudah benar ya. A-nya ketemu 6. Tadi B-nya ketemu min 1. Nah, B-nya ketemu min 1. A-nya ketemu 6. Sehingga C-nya bisa diselesaikan di mana? Misalkan 4A min 2C sama dengan 8. Nah, ya. Terus A-nya kita masukkan. A-nya kita masukkan 6. Berarti 4 kali 6 dikurangi 2C sama dengan 8. Min 2C sama dengan 8 dikurangi 24. Berapa itu? 8 dikurangi 24 adalah 16 ya. Min 16. C-nya juga ketemu 8. Ada yang salah apa enggak ya? Kok ragu ini? Nah, kok ragu ini ya? Kayaknya ada yang salah. Kita hapus lagi aja. Kita cek lagi dari soalnya ya. Ini soalnya sudah benar. Benar.
yang ini benar, terus oh ini ya, ini harusnya minus 3 sudah ketemu. Min 3 berarti ini bukan 8 ya, ini bukan 8, ini nek minus 3 berarti ini 2 ini ya. Maaf ya, ada yang keliru tadi, keliru jir. Nah, sudah ketemu. Kesalahannya di mana sudah ketemu. Jadi ini hasilnya 2. Berarti yang di sini keliru, ini bukan 8 tapi 2. Nah, 2. Berarti ini bukan 16 ini. Kalau kita kalikan 2 berarti di sini 4. 4 ini 6. Nah, sudah benar ini kayaknya. Nah, berarti A-nya adalah 6 bagi 3 adalah 2. A-nya 2. Berarti ini tadi keliru ya, kita hapus ya. Kita hapus. A-nya ketemu 2. Terus kita hapus, kita masukkan ke 4. A min 2C sama dengan 2. 4 kali 2 dikurangi 2C sama dengan 2. Min 2C sama dengan 2 dikurangi 8. Min 6 ya. C-nya adalah min 6 dibagi min 2. Sama dengan 3. Jadi jawabannya sudah ketahuan, yaitu 2 min 1 dan 3. 2 min 1 dan 3. Jawabnya yang B ya. Mungkin itu yang soal nomor 7. Tadi ada sedikit kekeliruan di soal ya ketika kita tulis ulang. Lanjut soal yang ke-8, soal tentang matriks atau inverse perkalian dan inverse matriks 2 kali 2 sesuai dengan kriteria kisi-kisi. Oke, untuk yang ini, yang nomor 8 ini gampang. Untuk perkalian matriks A dan B, ingat perkalian matriks itu baris kali kolom ya. Kita kasih catatan, perkalian matriks itu baris kali kolom. Jadi yang di depan jalan baris, yang di belakang jalan kolom ya. Oke, kita langsung aja ya. Berarti AB sama dengan ini jalan baris, ini jalan kolom ya. Saya kasih warna apa ini, ungu. Min 5 dikali 1 adalah min 5. 3 kali 1 adalah 3. Itu sudah selesai. Terus kita lanjut yang di sebelah sini. Nah, ya. Min 5 kali min 1 adalah 5. 3 dikali min 3 min 9. Terus karena ini sudah, berarti kita ganti yang baris kedua dengan kolom pertama ya. Di sini min 2 kali 1 adalah min 2, 1 kali 1 adalah 1. Terus yang belakang berarti di sini min 2 kali min 1 adalah 2, 1 dikali min 3 adalah min 3. Setelah itu kita jumlahkan aja. Yang di sini yang atas itu min 2, ini min 4, ini min 1, ini min 1 ya. Dari sini langsung kita tentukan untuk inverse A pangkat B min 1 itu tidak lain adalah seperdeterminan. Determinannya berarti perkalian silang ya. Min 2 kali min 1. Nah, terus dikurangi min 4 dikali min 1. Nah, ini tekniknya tukar posisi. Yang ditukar posisi yang ini. Tukar posisi,
terus sisanya dikali negatif. Ya, tukar posisi berarti ini min 1 di atas, min 2 di bawah. Min 4 dan min 1-nya, yang satunya itu kita kali dengan negatif, sehingga di sini jadi plus 4 dan plus 1. Ya, penyebutnya ini bisa kita kurangi ya. Min 2 dikali min 1 adalah 2, min 4 dikali 1, min 1 adalah 4, 2 dikurangi 4 adalah 1/2 min 2. Ya, ini min 1 4, 1 min 2. Dari sini setelah kita kalikan, min setengah dikali min 1 adalah setengah, yang sebelah kanan itu min 2, yang bawah min setengah, yang kanan 1. Jadi jawabannya min setengah min 2, setengah min 2 min 1 1. Ya, jawabannya yang A. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 9. Soal nomor 9 ini tentang tentang banyak cara memilih, berarti kita hubungkan antara permutasi dan kombinasi. Apakah ada syarat untuk urutan atau jabatan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita bisa menggunakan kombinasi. Mungkin ada yang masih ingat kombinasi itu bagaimana ya. Jadi kombinasi itu n faktorial dibagi n min r faktorial dikali r faktorial. Ya. Nah, seperti apa ini pengerjaannya? Kita menggunakan faktorial. Karena di sini ada 8 siswa, berarti 8C3. Dari 8 dipilih 3. 8 faktorial dibagi dengan 8 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya. 8 kurangi 3 itu 5 ya. Berarti 5, 4, 3, 2, 1. 3 faktorial itu 3, 3, 2, 1 ya. 3 kali 2 kali 1. Bagi teman-teman yang masih bingung bilangan faktorial, bisa dicek di sebelah kanan ya. Jadi konsep bilangan faktorial itu kita tuliskan n tanda pentung atau tanda seru, dibaca n faktorial, merupakan perkalian menurun dari n, n-1, n-2 sampai terakhir misalkan 3, 2, 1 sampai angka 1 ya. Jadi perkaliannya perkalian yang menurun. Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah ingat lanjut aja. Kalau yang belum mungkin butuh di refresh ulang ya. Yes. Kita lanjut untuk yang tadi ya. Perhatikan ada perkalian 5 sampai 1 di bawah dan di atas. Kita coret. Ya. 3, 2, 1 kalau kita kalikan 6. Berarti coret juga. Berarti 8C3 tidak lain adalah 7 kali 8 atau 8 kali 7 sama dengan 56. Ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut ke nomor 10. Disediakan angka 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyak bilangan ratusan genap disusun dari angka berbeda. Di sini ini kita menggunakan pigeonhole atau apa itu pigeonhole? Pigeon itu burung ya. Burung merpati. Hole itu lubang. Yes. Jadi kita gunakan pigeonhole di mana ratusan genap. Ratusan itu digitnya terdiri dari 3 digit. Ya. Ratusan genap. Dan angka awal itu tidak boleh ada angka 0 karena ratusan. Kalau diawali angka 0 berarti nanti jadi puluhan. Ya. Ciri dari bilangan genap itu ada di angka belakang, yaitu harus ke
genap 2, 4 maupun 6. Jadi yang bisa mengisi angka belakang itu angka 2, angka 4 atau angka 6. Berarti ada 3 cara. Ya. Kita misalkan yang dipakai angka 2. Sedangkan angka yang sisanya itu bebas. Jadi angka 2 tidak boleh keluar lagi. Berarti di sini 3, 4, 5, 6 sehingga ada 4. Ya. Misalkan kita pakai yang di sini angka 3, berarti selain angka 3 yang bisa mengisi angka kedua. Berarti 4, 5 dan 6 sehingga di sini ada 3. 4 kali 3 kali 3, 4 kali 3 itu 12, 3 kali 3 adalah 36. Jadi jawabannya yang A. Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 11 di mana soalnya tentang peluang. Ya, 2 buah dadu dilambungkan bersamaan sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan munculnya jumlah kedua dadu lebih dari 8. Nah, jumlah kedua dadu lebih dari 8. Ya, kita list saja yang jumlahnya lebih dari 8 itu ada berapa. Kita tahu, ya, kita list saja NA-nya ada berapa. A-nya berapa saja? Yang berjumlah 8 itu 26, 62, ya. Terus 35, 53, terus 4, 4. Ya. Apakah ada lagi yang lain? Oh, jumlahnya lebih dari 8, ya. Ini kan pas 8, lebih dari. Maaf. Kurang fokus ini tadi. Ya. Lebih dari 8 berarti ya mulai 9 ya, 9 dan seterusnya. Berarti di sini 36, 63, 54, 45, ya. Terbalik-balik ini. Terus ini yang jumlahnya 9. Ya, saya kasih tanda ini jumlahnya 9. Jumlah 9. Setelah itu kita cari yang jumlah 10. Yang jumlah 10 itu berarti 46. Ya. 46, 64, 55. Ini jumlah 10. Terus kita lanjutkan yang jumlah 11, 56, 65. Nah, ini jumlah 11. Setelah itu 66. Nah, ini jumlah 12. Ya, jumlah 12. Setelah ketemu kita hitung NA-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 3, 7. 7 tambah 3, 10. Sehingga kita tahu NS dari 2 dadu, ya, 6 pangkat 2 adalah 36. Untuk frekuensi harapan, itu tidak lain adalah peluang A dikali N. Atau NA dibagi NS dikali N. Ya, NA-nya adalah 10 dibagi 36 dikali 180. Nah, dari sini dapat kita selesaikan. Ya, dibagi 18, 10 dibagi 18, 2. Coret lagi 5. Jadi jawabannya 5 kali 10, 50. Jawabannya yang C. Nah, ya. Oke, lanjut ke nomor 12. Nomor 12 ini data tentang kuartil. Nah, saya kira ini mudah ya. Jadi kuartil 1 itu berarti Q1 ya. Q1 ada di mana Q1?
Q1 yang jelas ada di kelompoknya separuh dari kelompok media ya. Q1 atau kuartil 1 tidak lain adalah tepi bawah ditambah 1/4 N dikurangi sigma frekuensi Q1 ya. Terus dibagi dengan banyak frekuensi di Q1. Sigma Fq1 itu merupakan jumlah frekuensi sebelum Q1, sebelum kelas Q1 ya. Yang terakhir dikali P panjang kelas ya. Dari sini kita ketahui bahwasanya N-nya 40, ini N. Terus panjang kelas 30 sampai 34 itu 5. Nah, tepi bawahnya ini belum kita cari. Letak kuartil 1. Letak kuartil 1 kalau 40 berarti seperempatnya. Seperempat N itu berarti data ke 10 ya. Data ke 10 itu ada di sini. Nah, data 10 itu ada di situ. Sehingga tepi bawahnya adalah TB sama dengan 35 dikurangi 0,5. Hasilnya 34,5. Nah, sudah lengkap, kita masukkan aja. Oke. Ya. 34,5 ditambah 1/4 N berarti tadi 1/4 kali 40 dikurangi frekuensi sebelum Q1 hanya 7 ya. Terus di sini frekuensi Q1-nya 5, panjang kelasnya 5. Ini bisa dicoret sudah. Coret. Ya. Oke, lanjut. 34,5 ditambah 40 dikali 1/4 itu 10. 10 dikurangi 7 adalah 3. Sehingga jawabannya 37,5. 37,5 jawabannya adalah yang C ya. Untuk nomor 12 sudah selesai. Ini soal yang gampang. Kita lanjut nomor 13. Nomor 13 ini soal tentang integral. Untuk teman-teman yang masih mungkin bingung dengan integral, bisa kita lihat untuk integral A sampai B dari AX pangkat N. Nah, ini jangan pakai AB ya. Jadi integral AX pangkat N dx itu tidak lain adalah A ya dibagi N plus 1 X pangkat N plus 1 plus J ya. Terus kalau misalkan ada integral A sampai B dari Fx dx itu tidak lain adalah Fb dikurangi Fa ya. Ini intermezzo untuk materi integral ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal. Dari sini ini integralnya lebih enak kalikan aja ya. Berarti integral 0 sampai 2 dikalikan berarti X pangkat 3 plus 2X kuadrat dx. Nah, integralnya X pangkat 3 itu adalah 1/3 X 1/4 X pangkat 4 ditambah yang di sini 2/3 X pangkat 3 ya. Batasnya berapa? 0 sampai 2. Masukkan aja. Gantikan X dengan 2 dan X dengan 0. 1/4 2 pangkat 4 dikurangi 2/3 ditambah 2/3 dikali 2 pangkat 3 dikurangi 1/4 dikali 0 pangkat 4 ditambah 2/3 dikali 0 pangkat 3. Yang ini 0 ya. Nah, ini 0 ya. Sehingga sisa yang depannya saja. 2 pangkat 4 itu 16. 16 dikali 1/4 adalah 4. 2 pangkat 3 itu 8 dikali 2/3 adalah 16/3 ya.
Atau bisa kita tuliskan 4 ditambah 16/3 itu tidak lain adalah 5/1/3. 4 kali 5 9, 1/3. Ya, jadi jawabannya yang D. Ya, mudah ya untuk soal integral. Kita lanjut untuk soal nomor 14. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X pangkat 3 plus 1, garis X sama dengan 0, dan X sama dengan 2, serta sumbu X. Nah, ini merupakan soal yang mudah ya, tapi kita membutuhkan yang namanya sketsa. Y sama dengan X pangkat 3, kita sketsa saja. Kita sketsa ya. Nah, jadi seperti ini sketsanya. Oke. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2, min 3. 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Ya. Jadi kita masukkan aja misalkan X sama dengan 0. X sama dengan 0 kalau dimasukkan ke persamaan ini berarti Y-nya ada di sini. Ya. Terus X sama dengan 1. 1 pangkat 3, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Berarti di sini. X sama dengan 2, 8 ya. 8 tambah 1, 9 ada di atas. Nah, katakanlah sini. Terus misalkan X sama dengan minus 1. Min 1 ditambah 1 berarti di sini. Nah, terus katakanlah X sama dengan 2 misalkan ya. Min 2. Min 2 berarti min 7. Min 7 ada di sini. Coba kita perpanjang. Min 6, min 7 berarti ada di sini. Ya. Yang tadi 2 tadi perkiraan ada di sini. Jadi dari sini sebenarnya grafiknya seperti ini ya. Nah, ini sketsa saja ya. Sketsa ya. Kalau untuk lebih jelasnya ya digambar dengan sebenar-benarnya. Oke ya. Kita lanjut. Yang diminta adalah persamaan garis yang luas daerah yang dibatasi X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Jadi ada di sini. Cuma gambarnya ini kurang pas ini, kurang melengkung ini. Jadi gambarnya ini melengkungnya ke atas ini. Nah, ya. Di sini X sama dengan 2 itu dengan yang atas. Nah, jadi yang diminta adalah daerah yang kita arsir ini. Ya. Jadi itu daerahnya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya tinggal diintegralkan aja karena ini ada di satu daerah yang sama ya. Tinggal masukkan aja integral 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2. Kita tahu integral luasnya itu bagaimana? Kita tahu integral luas itu tinggal dikurangi ya, kurva di atas dikurangi kurva di bawah. Kurva di bawahnya itu dari sumbu X, berarti Y sama dengan 0. Sehingga untuk ini tidak lain adalah X pangkat 3 plus 1 dikurangi 0. Tidak usah ditulis. Integralkan ini berarti 1/4 X pangkat 4 ditambah X ya. Batasnya 0 sampai 2. Masukkan 1/4 kali 2 pangkat 4 ditambah 2 dikurangi 1/4 dikali 0 ditambah 0 ya. Nah,
16 dibagi 4 adalah 4 ditambah 2 dikurangi 0. Hasilnya adalah 6. Jadi jawabannya yang C6 ya. Lanjut ke soal 15. Soal 15 ini soal terakhir dari bagian pertama. Karena nanti kita lanjutkan untuk soal yang 16 sampai 30 ya. Jika f(x(n) adalah turunan, maka jadi untuk yang masih lupa dengan turunan, jadi kalau misalkan ada fx sama dengan ax pangkat n, turunan kita simbolkan pakai f aksen x, tidak lain adalah n dikali ax pangkat n min 1 ya. Jadi ini merupakan konsep turunan. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dipelajari lagi buku-buku tentang turunan ya. Oke, kita masuk ke soal. Fx sama dengan 4x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 8x min 6. Maka f aksen x-nya adalah 4 kali 3, 12. X pangkatnya kurang 1, 3 kurang 1, 2 ya. Ini 3 kali 2 berarti 6, X pangkat kurangi 1, 1. Atau tidak ditulis kalau pangkat 1. 8X, turunannya 8X itu adalah 8. Turunannya min 6, karena konstanta berarti 0 ya. Dari sini dapat kita ketahui bahwasanya f min 2, f aksen min 2 adalah 12 dikali min 2 kuadrat dikurangi 6 dikali min 2 plus 8. 12 dikali 4 ditambah 12 tambah 8. Ini 48 ditambah 20, hasilnya 66 ya. Jadi jawabannya yang C. Oke ya, untuk teman-teman yang kebetulan baru gabung bisa ikut tryout gratis di s.id/hadisan channel. Nanti di sana teman-teman cukup mendaftarkan dengan cara bagaimana, tuliskan nama lengkap, username dan password. Username dan password akan kita entrykan ke dalam CPT. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Untuk yang sesi kedua akan kita upload insya Allah hari ini juga ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.